Tes 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 tes. Halo semuanya, mas-mas, mbak-mbak semuanya, bagaimana kabarnya? Gabut ya? Sama. Daripada bingung, yuk tak bawain alur cerita film berjudul Fresh yang dirilis di tahun 2022 ini. Fresh mengisahkan tentang seorang wanita bernama Noah yang diperankan oleh Mbak Daisy Edgar Jones yang mendapat teman kencan bernama Steve yang diperankan oleh Sebastian Stan setelah bertemu di swalayan. Namun, hubungan mereka tak berjalan dengan mulus karena Steve menyimpan sebuah rahasia dari Mbak Noah. Wes, gak usah berlama-lama, langsung intro masih. Film diawali dengan seorang mbak-mbak cantik di dalam mobil yang sedang menggunakan aplikasi kencan bernama Puzzle Piece. Kalau di dunia nyata mungkin sama seperti Tinder. Ya kalau cocok swipe kanan, kalau nggak cocok swipe kiri. Mbak-mbak ini bernama Noah. Noah sendiri adalah pemeran utama dalam film ini. Terlihat dari wajah Mbak Noah, sepertinya Mbak Noah ini ragu dengan kencannya kali ini. Beberapa saat, teman Mbak Noah bernama Molly menelpon, meyakinkan Mbak Noah untuk pergi berkencan. Lalu, Mbak Noah pun beranjak dari kursi mobilnya. Tak disangka, kencannya kali ini tidak sesuai yang diharapkan oleh Mbak Noah. Mas-mas ini bernama Chad. Namun tak disangka, ternyata Chad ini berperilaku aneh. Mas-mas ini juga menyindir halus dengan mengatakan kalau wanita di generasi orang tuanya, wanita lebih peduli dengan penampilan, misalnya menggunakan gaun agar terlihat feminim. Mas-mas ini masih nerocos dan salah satu pelayan toko menyela pembicaraan mereka. Dan mereka pun bayar makanan mereka sendiri-sendiri dan mas-mas aneh ini membungkus sisa-sisa makanan karena saudaranya datang dari luar kota. Oh, lara modal gitu nih. Makan malam pun selesai dengan mas-mas aneh ini yang memaki Mbak Noah di depan resto. Sepulangnya Mbak Noah pun dibuntuti seseorang dari kegelapan. Dan yang terjadi... Mbak Noah ini sepertinya bekerja sebagai desainer. Soalnya dalam film ini nggak dijelasin pekerjaan Mbak Noah ini apa. Scene beralih di rumah Mbak Noah. Saat Mbak Noah mengerjakan pekerjaannya di laptop, HP Mbak Noah berbunyi dari aplikasi Puzzle Piece. Awalnya, chatnya biasa. Lalu dengan kurang ajarnya, pengirim chat ini memfoto empal gosongnya. Dan Mbak Noah pun jundul alias terkaget-kaget dengan apa yang dia lihat. Nah, kalau ini kayaknya masih lulusan micet, makanya kelakuannya begini. Acur. Berhubung makanan di kulkas sudah habis semua, malam itu Mbak Noah pergi ke swalayan untuk sekedar berbelanja cantik. Tak disangka, saat berbelanja sayur, Mbak Noah bertemu dengan mas-mas sok asik bernama Steve. Mari kita sebut saja Mas Tejo. Mas Tejo di situ menawarkan beberapa buah anggur unik bernama anggur permen kapas, lalu mencobanya. Ya, sewajarnya mas-mas kalau ketemu cewek cantik, ya serudalnya sudah pasti bergetar dan mulut lamisnya pun beraksi. Dan akhirnya Mas Tejo pun pulang dengan berbahagia setelah mendapatkan nomor dari Mbak Noah. Keesokan harinya, Mas Tejo mengajak Mbak Noah berkencan di salah satu angkringan hits di Amerika. Di sana, Mbak Noah dan Mas Tejo berbincang, ditemani ciu gedang kluthuk racikan asli Bekonang. Di angkringan tersebut, Mas Tejo bercerita kalau Mas Tejo ini adalah seorang dokter ahli bedah rekonstruktif dari Texas. Mbak Noah pun membalas bercerita kalau dia hidup sebatang kara seperti Haji, anak yang sebatang kara. Tidak punya saudara kandung, ayahnya meninggal dan ibunya entah di mana. Mbak Noah bercerita sebenarnya dia tidak percaya dengan cinta sejati karena sering gagal saat menjalin hubungan. Don't have Instagram. Wow. What about Twitter? Definitely not. Malam ditutup dengan Mas Tejo yang membungkus Mbak Noah ke rumah.
Bisa kita simpulkan Mas Tejo membawa Mbak Noah untuk adu mekanik. Di tengah adu congor, keduanya khilaf dan berhenti sejenak melakukan kegiatan. Menurut Mas Tejo, sudah berlebihan apabila menservis kompor di malam hari. Nah, ini aku bangga. Bangga kalau Mas Tejo, soalnya lagi ketemu, dijak begituan, tapi masih bisa menahan. Good, bagus. Akan tetapi, apabila rudal Rusia yang sudah bergetar dan serabi lempit yang sudah kembang kempis, tetap saja namanya kompor rusak memang harus diservis agar apinya hus-hus dan dapat digunakan untuk memasak keesokan harinya. Waduh, juga ini. Pagi pun tiba, Mbak Noah pun bangun dengan sumringah setelah kompornya diservis dengan baik oleh Mas Tejo. Tak lupa Mbak Noah memfoto Mas Tejo dan memamerkannya ke sahabatnya Molly tentang hasil servisan Mas Tejo semalam. Molly pun kepo dengan Mas Tejo dengan ingin mengetahui Instagramnya. Namun Mbak Noah pun berkata kalau Mas Tejo nggak punya sosial media sama sekali. Mbak Noah pun mengalihkan pembicaraannya kepada Paul yang suka dengan Mbak Molly, bartender tempat Mbak Noah dan Mas Tejo kemarin nongkrong. Ya, masih ingat ya? Jadi Mbak Noah ini udah 7 tahun sahabatan sama Molly, makanya nggak canggung perihal servis kompor yang diceritakan oleh Mbak Noah. Terlihat Mas Tejo dan Mbak Noah sedang makan malam bersama di rumah Mbak Noah. Lalu mereka menikmati makan malam dan berbincang-bincang. Di sini Mas Tejo berkata bahwa dia tidak makan daging hewan. Loh, vegetarian nih masih. Bagus. Perbincangan pun berlanjut dengan enggak. Setelah berdansa, Mas Tejo berinisiatif mengajak Mbak Noah ke suatu tempat pada akhir pekan. Namun Mas Tejo masih merahasiakan kemana mereka akan pergi. Mas Tejo hanya berkata tempat yang indah dan mungkin akan menjadi kejutan. Esoknya, Mbak Noah bercerita ke sahabatnya Molly tentang rencana akhir pekan bersama Mas Tejo. Namun Molly memperingatkan bahwa Mas Tejo adalah orang yang baru dalam hidup Mbak Noah. Tentu saja yang baru dia kenal. Sehingga sepatutnya jangan cepat percaya dengan orang yang baru dikenal. Bisa saja orang itu mau berbuat jahat. Tetapi yang namanya udah cinta emang udah susah berpikir jernih. Akhir pekan pun tiba, Mas Tejo datang menjemput Mbak Noah di depan rumahnya. Mas Tejo berkata bahwa mereka akan berangkat besok pagi karena lalu lintas sedang padat. Sehingga untuk sekarang Mas Tejo mengajak Mbak Noah ke tempat Mas Tejo terlebih dahulu. Di tengah perjalanan, Tejo berkata bahwasanya besok mereka akan menuju Kontek Grove. Kontake Grove. Saya juga nggak tahu pasti tempat ini itu apa. Yang saya tahu dari Google, Kontake Grove ini kayak desa gitu, tapi tempatnya bagus. Dan kalau nggak salah ada air terjunnya sama jembatan bagus gitu. Mbak Noah begitu bahagianya ketika tahu Mas Tejo besok akan membawanya ke Kontake Grove. Dan ketika Mbak Noah ingin mengabari sahabatnya, sinyal HP mendadak buruk. Kabar baiknya, Mas Tejo bilang bahwa sinyalnya akan membaik ketika sudah sampai di rumahnya. Setibanya di rumah Mas Tejo, Mbak Noah kagum dengan rumah Mas Tejo yang begitu bagus. Lalu ketika Mbak Noah membuka HP-nya, ternyata sinyal masih belum ada. Untuk menenangkan suasana, Mas Tejo membuatkan racikan ciu gedang gelutuk khas Bekonang untuk Mbak Noah. Saat berbincang di sofa, Mas Tejo bercerita tentang fasilitas-fasilitas di rumahnya yang ada di Kontake Grove. Dan pada saat yang sama, perlahan pandangan mata Mbak Noah pun mulai kabur. Dan yang terjadi, setelah beberapa saat, Mbak Noah pun tersadar di suatu ruangan. Di depannya sudah ada Mas Tejo yang duduk di pojok ruangan. Saat Mbak Noah menanyakan apa yang sudah terjadi, Mas Tejo pun tanpa tedeng aling-aling mengatakan bahwa Mas Tejo telah membius Mbak Noah. Mbak Noah pun mulai panik dan bertanya, "Apa salahku? Apakah kamu akan memperkaosku?" Di sini Mas Tejo masih bersikap baik dan mencoba untuk menenangkan Mbak Noah. Tetapi, ya siapa yang gak panik, niat jalan-jalan malah disekap. Dan akhirnya, No! I'm gonna sell your meat. People pay me a lot of money for it. gendeng uran masih.
Tetapi masih sempat-sempatnya Mas Tejo memeluk Mbak Noah dan bilang bahwa semua ini akan baik-baik saja. Gundulmu Mas Tejo. Ternyata dalam gedung itu bukan hanya Mbak Noah yang disekap. Ada suara wanita dari ruangan sebelah. Wanita di ruangan sebelah itu bernama Penny dan ia menceritakan bahwa ia sebelumnya bertemu Mas Tejo di kota lalu disekap. Jadi terungkap fakta bahwa korban-korban yang disekap merupakan orang-orang yang tidak memiliki banyak saudara dan teman. Sehingga Mas Tejo leluasa tanpa ada satupun orang yang mengkhawatirkan si korban. Di tempat lain, Molly mulai curiga dan benar saja gambar yang dikirim oleh Mbak Noah ketika di copy paste ke Google ternyata colongan dari Google. Sesuai judul di film ini yaitu Fresh, yang jika diartikan berarti segar. Nah, di sini letak kegilaan Mas Tejo, yaitu dengan menyekap orang-orang yang hendak ia jual bagian tubuhnya, namun masih dibiarkan hidup. Jadi, setelah melakukan operasi, si korban ini diobati biar tetap hidup. Setelah melakukan operasi, bagian tubuh ini dimasukkan ke lemari pendingin agar tetap segar. Dan setiap harinya, Mas Tejo ini memotong daging dan ditimbang lalu dibungkus rapi dengan box berisikan barang-barang pribadi dari si korban. Dari foto korban, celana dalam, kutang, dan lain-lainnya. Lalu dikirim oleh mas-mas kurir langganan dengan diantar menggunakan mobil. Kembali ke Mbak Noah yang meminta kepada Mas Tejo untuk diantarkan ke kamar mandi karena beberapa hari tidak mandi dan tentunya ingin membersihkan yang becek-becek. Sempat menolak karena Mbak Noah mungkin akan kabur, namun Mbak Noah terus memohon dan akhirnya Mas Tejo mengantarkan ke kamar mandi dengan syarat Mbak Noah harus tersenyum kepada Mas Tejo. Akhirnya mereka berjalan menuju kamar mandi dan Mbak Noah baru menyadari bahwa selama ini dia disekap dalam ruangan basement. Di tengah jalan, Mbak Noah memperhatikan jendela-jendela di sekitar dan pintu-pintu bermaksud untuk mencari jalan keluar. Dan tiba-tiba Mbak Noah memberontak dan ingin kabur. Tetapi Mbak Noah tidak berhasil dan malah kepalanya dibenturkan ke kayu dan pingsan. Begitu sadar, dia sudah berada di dalam ruang operasi dengan posisi mengkurap. Dengan Mas Tejo yang bernyanyi-nyanyi bahagia selayaknya psikopat saat mengeksekusi korbannya. Dan Anda tahu sedang operasi apa? Ya, mengambil bumper belakang alias pantatnya Mbak Noah ini untuk stok kiriman keesokan harinya. Lucu. Di tempat lain, Molly main ke angkringan Mas Paul untuk mengetahui siapa Mas Tejo melalui transaksi kartu kredit di angkringan itu. Masih ingat kan waktu mereka berdua kencan malam itu? Nah, Mas Tejo itu bayarnya pakai kartu kredit. Molly akhirnya dapat nama asli Mas Tejo yang bernama Brendan Stephen melalui Paul. Mulailah Mbak Molly ini menelusuri siapa sebenarnya Mas Tejo ini. Dan terkuak fakta bahwa Mas Tejo ini sudah beristri dan memiliki 2 anak. Keesokan harinya, Molly mendatangi kediaman istri dan anak Tejo. Di sana, Molly tak menemukan titik terang soal menghilangnya Mbak Noah. Bahkan wanita yang diduga istri dari Mas Tejo ini menyangkal bahwa suaminya pernah bertemu Noah. Tak beberapa lama, Mas Tejo pun pulang. Dengan tenangnya, Mas Tejo berkata bahwa dia tidak mengetahui soal hilangnya Noah. Saat Molly akan pulang, ia mencoba menelpon nomor Mbak Noah saat itu juga. Dan benar saja, HP Mbak Noah berdering di saku Mas Tejo. Dan yang terjadi, dipukul dari belakang dong sama istrinya. Ternyata suami istri ini sama sakitnya toh. Akhirnya Molly pun ikut disekap oleh Mas Tejo. Kembali ke Mbak Noah yang didatangi Mas Tejo. Disinilah Mbak Noah menanyakan ke Mas Tejo tentang bagaimana rasanya memakan daging itu. Lalu Mas Tejo menjawab, tergantung dari mana berasal dan bagaimana pengolahannya. Jika ditangani dengan benar, itu sangat luar biasa lezat. Melihat sepertinya ada kesamaan dengan kelainannya ini, Mas Tejo pun mengajak makan malam Mbak Noah. Malam harinya Mbak Noah terlihat, waduh, yayu tenan nih, cantik tenan nih Mbak Noah ini.
Mas Tejo menunjukkan koleksi barang-barang dari para korban di balik lukisan abstrak. Dan di sana ada begitu banyak barang-barang seperti shawl, kacamata, handphone milik para korban. Beberapa saat Mbak Noah tertegun ketika melihat HP Molly masuk dalam daftar koleksi. Dalam hati bertanya-tanya, mengapa ada HP Molly di situ? Beberapa saat kemudian Mbak Noah menangis. Dia kebingungan, seolah tidak percaya mengapa bisa-bisanya dia ikut menikmati keanehan ini bersama Mas Tejo. Setelah makan malam, kemudian mereka berdansa. Dan seperti yang kita tahu, pada umumnya film barat, apa yang dilakukan wanita dewasa dan pria dewasa setelah makan malam? Ya, kenentung. Ketika rudal dari Mas Tejo perlahan diservis oleh Mbak Noah, tiba-tiba ya, masa depan Mas Tejo digigit sampai putus. Seketika itu saya ngilu, cok. Stres sih dan film ini dan emang. Meninggalkan Mas Tejo yang kehilangan masa depannya, Mbak Noah pun keluar dari kamar, lalu menguncinya. Mbak Noah langsung menuju ruang bawah tanah dan menyelamatkan Penny dan Molly. Dengan menahan sakitnya, Mas Tejo keluar dari kamar dan mengejar Mbak Noah. Sesampainya di dapur, Mas Tejo tergeletak setelah menerima pukulan benda tumpul dari Molly. Setelah pertarungan 3 lawan 1 tersebut, mereka bertiga pun melarikan diri melalui pintu belakang. Beralih ke Mas Paul yang sudah datang di lokasi. Setelah menguntit dari lokasi terakhir Molly di aplikasi chat. Saya kira Mas Paul ini akan jadi pahlawan. Lah kok ternyata... Nah, fuck this shit. GPS got me twisted and shit. Kan? Kintil. Menyadari suaminya yang tidak bisa dihubungi, istri Mas Tejo bersama ajudannya menyusul Mas Tejo ke mansion. Sampainya di mansion, alangkah paniknya istri Mas Tejo ini melihat keadaan mansion yang berantakan, kembali ke Mbak Noah dan 2 temannya yang masih dikejar oleh Mas Tejo. Mbak Noah bersembunyi di balik pohon dan 2 teman lainnya di sisi pohon yang lain. Setelah menyadari kalau Mas Tejo ini susah matinya, Give me a smile. suara tembakan pun terdengar sampai ke mansion. Sontak istri Mas Tejo pun mencari asal suara tersebut. Setelah itu mereka bertiga sampai ke pintu pagar belakang. Dan mereka mendapati pintu terkunci dan sinyal HP Mbak Molly yang buruk. Lalu Mbak Noah berinisiatif mencari kembali HP-nya yang terjatuh. Keputusan yang sangat bijaksana. Sesampainya di asal suara tembakan, istri Mas Tejo mendapati Mas Tejo yang sudah COD dengan malaikat dan menyuruh ajudannya untuk menyimpan tubuh Mas Tejo di atas es. Ya, Anda pasti tahu untuk apa. Setelah mencari di tumpukan dedaunan, Mbak Noah pun menemukan HP-nya. Namun dari belakang muncul istri Mas Tejo dan mencekik Mbak Noah untuk mengantarkannya COD dengan malaikat. Beruntungnya, suara teriakan Mbak Noah terdengar oleh Molly. Lalu Molly mencari asal suara tersebut. Mbak Noah yang mulai lemas dan susah bernapas berusaha melawan dengan pisau. Lalu menusuknya ke bagian leher hingga tersungkur. Molly datang dan memukul kepala istri Mas Tejo dengan sekop hingga hancur tak berbentuk. Scenes diakhiri dengan Mbak Noah dan Molly yang bersandar di pohon. Dan Chad, pria yang gak teli di awal film, mengirim pesan, masih bangun? Dan filmnya pun selesai. Dari film ini pelajaran yang bisa kita ambil adalah jangan memberikan burung Anda ke sembarang orang karena berpotensi untuk putus dan hilangnya masa depan Anda. Sekian dan terima kasih. Bye. Gatel lah.